gitu. Kan pagi-pagi itu kok harus ada senam. Betul. Senang dan senam. Betul. Oh, Paru-paru Apa- bikin sehat ya, gak, Bang? paru-paru pasti sehat. Sehat. Kan kita kan di Soalnya. subuh-subuh ini, tayangan kita kan subuh-subuh. Jadi insya Allah penonton yang di rumah pun mendapatkan berkah. Amin. Ya Allah. Bisa Tepuk tangan sehat. dulu. Amin. Insya Menghirup Allah. udara segar. Amin. Sehingga Insya Allah. paru-parunya pun sehat. Ya insya Allah bahagia ya. Pokoknya sepanjang hari ini insya Allah semua jamaah yang nonton Islam itu indah bahagia. Karena ada Indonesia bagian tengah dan timur yang baru bergabung. Nah. Tema kita apa, Ca? Tema kita pada pagi hari ini adalah paru-paruku, nafasku. Begini Bu, 1, 2, 3. Paru-paruku, nafasku. Sekali lagi, Bu. Paru-paruku, nafasku. Nah, penting nih. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Ustadz Makasih. Kafi, sama Ustadz Maulana. Terima kasih banyak. Dan sekarang kita mau kembali nih nanya. Geser-geser. Mau nanya sama sama Dokter Rizal. Dokter, kita mau nanya nih tentang kesehatan paru-paru dari sisi medis. Gimana sih Iya. caranya kita supaya bisa menghindari segala penyakit-penyakit yang ada di paru-paru sesuai dengan medis? Coba. Iya gini, ibu-ibu, Yeah. ya, yang semangat dong, ya, nggak ada yang sesak ya di sini. Iya, ibu-ibu tahu nggak? Ibu-ibu nih bernafas, dihitung nggak berapa kali bernafas satu hari? Nggak dihitung ya. Oke, sebelum ngomongin itu saya ngomongin beberapa fakta tentang paru-paru ya, tentang fakta kita bernafas. Satu hari kita bernafas 23.000 kali. Apa? Iya. Walaupun 23.000. katanya kalau, maaf hidungnya enggak terlalu mancung, irit napasnya. Sama aja. Sama aja. Sama aja, nggak ada yang irit nafas, nggak ada yang Emang boros siapa nafas. sih yang nggak Ya? mancung? Ustadz siapa sih? Saya. Oh. Nah, pada Katanya saat kalau hidungnya Ya. pesek itu enggak terlalu keluar, enggak boros napasnya. tapi tarikannya lumayan kalau yang agak kecil ya. Ya, jadi pada saat kita tidur ya stabilnya itu dalam setiap kita bernafas satu kali itu dalam waktu setiap 3 sampai 4 detik. Ya, sekarang ada yang tahu berapa banyak yang masuk udaranya? Itu kalau dihitung sekitar 11.000 liter. Masya Allah. Kalau diuangkan berapa? 500.000 per hari. Bayangin ya, luar biasa. Kita dapat suplai oksigen lewat paru-paru kita itu benar-benar ya, benar-benar sangat mahal. Jadi hargai kesehatan kita dengan kita jaga. Kita jaga bagaimana? Ya, ibu-ibu, paru-paru itu kiri kanan ya, faktanya ini nggak sama. Nggak sama besar. Yang mana yang lebih besar? Yang tengah, nggak ada yang tengah. Kenapa yang kanan? Iya, ada jantung sebelah kiri, itu benar. Dan faktanya paru-paru itu kita ya kalau kita taruh di air, paru-paru itu akan mengapung ya. Makanya pernah ada satu kasus ya, satu kasus luar negeri masalah pembunuhan atau enggak, biasanya ada tes ya. Paru-paru itu dites ya, apakah dia masih mengambang apa enggak. Nah, caranya kita bersyukur ya, caranya kita bersyukur itu kita harus jaga ya, kita harus jaga. Cara jaganya seperti apa? Yang pertama ya, buat ibu-ibu di sini juga buat pemirsa, suruh suaminya berhenti merokok. Itu yang paling pertama ya. Nah, biayanya udah mahal ya, tambah lagi sakit paru-paru ya. Nah, yang kedua hindari faktor penyebabnya. Salah satunya adalah alergi ya. Iya, rokok udah ya. Ibu kayaknya ada dendam nih sama rokok di sini ya. Yang kedua adalah hindarin faktor penyebabnya. Kalau yang sesak nafas itu paling sering itu karena alergi. Hindari penyebabnya ya. Yang ketiga itu adalah istirahat yang cukup. Nah, ya karena apa? Karena pada saat kita tidur, nafas kita itu jauh lebih teratur dibandingin pada saat kita tidak istirahat. Nah, yang keempat, yang berikutnya adalah oksigen. Ya olahraga ya. Ya, ibu-ibu itu biasanya kalau disuruh olahraga Ustadz paling susah. Ya. Dia sudah olahraga waktu di dapur, bolak-balik. Nah ini bolak-balik. bedain yang namanya olahraga dan aktivitas. Itu aktivitas. Kenapa ya? Saya jelasin sedikit. Kenapa olahraga ini sangat penting sekali buat kita ya. Untuk paru-paru. Karena kenapa? Karena pada saat kita olahraga, itu udara yang masuk ya, oksigen yang masuk itu bergerak cepat di dalam sel. Ya. Bayangin, di dalam paru-paru itu Bu, ada 300 juta sel.
Bayangin, 300 juta sel ini bekerja ya, berusaha gimana caranya mendapatkan kebutuhan oksigen. Jadi pada saat kita olahraga yang benar ya, bukan aktivitas ya. Pada saat kita olahraga yang benar ya, sel-sel itu akan mendapatkan oksigen dan nafas kita akan semakin panjang. Ibu-ibu tahu nggak? Kita bisa menahan nafas sampai berapa menit? Hah? Satu, berapa menit? 30 detik. Ustaz pendek banget nafasnya ya. Ya, sudah ada penelitian dan faktanya kita bisa mampu menahan nafas selama 20 menit. Masya Allah. Ya, tapi itu tidak berlaku bagi para perokok, orang yang malas berolahraga. 20 menit. Bisa 20 menit. Bayangin ya, tubuh kita, paru-paru kita bisa menahan nafas selama 20 menit. Jadi harus olahraga ya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah jaga makanan. Kenapa? Yang saya sempat bilang tadi, infeksi, ya, keganasan dan lain-lain penyebabnya bisa dari yang namanya nutrisi atau makanan. Nutrisi atau makanan, Ya. jadi penting banget. Tapi yang paling menarik tadi adalah tentang olahraga. Ya. Bu, tiap hari kalau nyuci baju pegel nggak Bu? Udah nyuci baju, udah masak, masih disuruh olahraga lagi sama dokter. Gimana nih Bu? Nah, bingung Ya, tuh. jadi olahraga tuh sebenarnya wujud bersyukur. Oh, wujud ya. bersyukur tuh Bu, Iya. wujud bersyukur. Kita udah dikasih oksigen gratis, udah dikasih paru-paru, jadi harus Olahraga paling sebenarnya. simpel deh apa? Jalan atau apa? Sebenarnya kalau ada tangga di rumah bisa naik turun tangga selama 10 menit minimal. Oh, Ya, naik atau turun jalan tangga. pagi tuh, jalan pagi, Jalan pagi-pagi pagi. banget. pagi-pagi banget. Pagi-pagi banget jalan pagi keliling minimal 15 sampai 20 menit. Tapi harus dilakuin ya dokter Harus, ya. jangan cuma supaya niat, mah. sel-selnya mendapatkan oksigen. Masuk Iya. akal sih, jadi lebih sehat. Jadi lebih cantik Bu, siapa tahu nanti suaminya jadi lebih cinta loh. Amin. Oke, terima kasih Terima dokter. kasih. Nah, tadi udah bicara tentang olahraga, kesehatan, bisa mempercantik juga ya kan. Sekarang kita langsung mau kasih kesempatan nih buat jamaah yang mau nanya. Ada yang mau nanya nggak? Coba angkat tangan Bu. Wow, banyak yang mau nanya. Coba angkat tangan. Oke, yang paling semangat. Yang sebelah kanan saya nih paling semangat. Coba saya persilahkan. Ibu silakan, mau nanya apa? Ibu namanya siapa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulaikha Ya, dari mana Bu? dari Majelis Taklim At-Taqwa Garung Kertek Wonosobo, Jawa Tengah. Masya Allah, dari Jawa Tengah. Oke, pertanyaannya apa Bu? Pertanyaan kepada Ustadz, bagaimana orang yang tidak memperdulikan lingkungan sekitar, contohnya batuk tanpa menutup mulut dengan merokok sembarangan. Waduh, merokok Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana, gimana itu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Buat semuanya tolong diperhatikan karena kita diciptakan oleh Allah jadi khalifah, pengurus di muka bumi ini. Harusnya ada bentuk perhatian bagaimana kita bisa menjaga lingkungan. Mohon maaf. Begitu pula dalam Islam kan diajarkan kalau batuk menutup. Kenapa? Jangan sampai terjadi penularan. Menguap pun. Menahan. Tolong dijaga. Kenapa? Di sini ada bentuk kezaliman yang tanpa kita sengaja kita sudah menzalimi orang. Maaf tadi digambarkan oleh Ustaz Febri tadi. Maaf saya pinjam kata-kata ini. Ya. Maaf jorok dengan cara apa? Meludah sembarangan. Maaf. Karena ini soalnya pagi-pagi. Buang ya ini kotoran ini. Bahkan tidak boleh tangan kanan, harusnya tangan kiri. Nah, karena benar. tangan kanan ini digunakan untuk salaman. Betul. Batuk pakai tangan kanan terus salaman sama Betul. orang. Saya paling sebel Nggak- banget nggak kalau ada sempat. yang bersin. Ya. Bersin terus gini, hacim terus pakai tangan kanan. Nggak bisa. Habis itu digini-giniin. Ih. Habis itu salaman. Lalu lagian juga kan mohon maaf. Kadangkala kita tidak mempedulikan orang di sekitarnya. Saya tanpa menyinggung perasaan siapapun. Tadi pertanyaannya bagus, merokok sembarangan. Nah loh. Kan sekarang sudah ada tempat rokok di mana smoking
Smoking area. Smoking room. Smoking area. Smoking Smoking room. area atau smoking room. Iya. Itu kan apalagi anak kecil. Iya. Maaf di kendaraan umum tolong jaga. Ada ibu hamil di situ, ada orang tua, ada anak kecil, ada orang tua, ada ibu hamil, ada suaminya istrinya hamil, Iya. ada anak kecil. Oh, Ustadz Maulana kecil, tapi besar namanya Masya Allah. Oke, jazakallah khair. Ustadz Kafi silakan tambahkan. Iya, bagus sekali Abah. Ini apa namanya ketika batuk ya, kemudian tanpa ditutup, kemudian juga merokok sembarangan. Ini termasuk merugikan orang lain dan menyakiti orang lain. Ini haram hukumnya dalam Al-Quran dijelaskan di surah Al-Ahzab ayat 58. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Ya, dan mereka orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin ya dan orang-orang muslimah ya, mukmin dan mukminah ya, tanpa rasa bersalah. Ini karena memang banyak nih orang yang seperti ini ya. Orang rokok. Saya waktu itu pernah lagi di jalan naik motor. Ini lagi-lagi saya naik motor nih apa. Ya tiba-tiba ya saya kelilipan debu. Sakit banget itu rasanya pemirsa. Sakit sekali itu. Pas saya lihat, saya kucek-kucek saya sampai ini saya sudah pakai helm ya. Pas saya lihat ternyata di depan saya ada pemotor yang dia ngerokok, buang ampas rokoknya itu sembarangan. Ya Allah. Sehingga terbang dan masuk ke mata saya. Ini merugikan orang lain dan bahkan ada orang kecelakaan gara-gara itu. Nauzubillah. Nah ini makanya jangan sampai merokok sembarangan. Artinya ya kalau merokok ya janganlah sambil berkendara dan itu pun dilarang oleh Bapak polisi dan di undang-undangnya juga ada. Betul, Ya betul. tidak boleh merokok sambil berkendara, itu merugikan sekali. Maka bagi kita jangan sampai kita itu melupakan adab ya, karena adab itu penting dalam Islam. Al-adab fauqal ilmi. Akhlak itu puncaknya ilmu. Tuh bener, jadi nggak cuma tentang hafalan-hafalan aja ya, tapi prakteknya gimana gitu. Jazakallah khair, terima kasih banyak dan Ustadz Maulana juga terima kasih banyak sudah mengajarkan kita adab untuk batuk, bersin, menguap. Dan itu penting Ustadz Maulana, karena sebenarnya udah banyak pelajarannya kalau kita datang ke rumah sakit, kalau bersin tuh sebaiknya begini nih. Itu penting harus disampaikan, jadi nggak pakai tangan tapi pakai ini atau nggak di sini di baju. Yes, begitu Ustadz Maulana. Nah begitu benar. Oke kalau gitu, Ibu udah cukup ya Bu? Udah cukup jelas jamaah? Masih mau belajar lagi? Masih dong, oke kita undang Ustadz Febri. Ustadz Febri, berbicara tentang penyakit dan juga menyembuhkan penyakit nih. Ada berbagai macam cara alternatif yang udah dilakukan. Tapi kok ya sayangnya kurang manjur gitu. Dan bahkan maaf nih kadang-kadang bertentangan dengan syariat Islam nih. Nauzubillah ya. Jadi harus hati-hati buat ibu-ibu jamaah yang di rumah. Kalau pengen sembuh dilihat dulu, dicek dulu. Sesuai nggak dengan syariat Islam. Kalau nggak jangan. Nauzubillah bisa jadi syirik ya kan. Nah gimana sih cara bisa mengobati penyakit paru-paru dari sisi Tibun Nabawi dengan obat-obat herbal? Ya baik, makasih Caca. Nah kalau tadi kita bicara tentang bahwa Allah adalah sang dokter, maka sebenarnya kita lihat bagaimana menterapi paru-paru sederhana dari intonasi bicara. Nah maka disitulah desain, Allah itu mendesain kita itu kalau bicara tidak datar terus, pasti ada naik. Nah itu sebenarnya adalah bagian dari terapi. Nah yang kedua kita bicara kenapa indahnya membaca Al-Quran itu harus dilepaskan suaranya. Ya tidak boleh menggumam. Ini sebenarnya adalah salah satu skenario Allah yang Allah desain tubuh kita itu supaya seimbang. Makanya kenapa kalau orang sakit tuh bicaranya pelan segala macam. Nah karena apa? Kondisinya dia butuh perhatian. Nah kalau ini bahaya nih. Bacil, abah, kecil. Karena tadi dia bilang ini anak kecil, ini manggil abah. Ya jadi bacil. Nah, abah kecil. Nah lalu kalau kita bicara, kalau tadi adalah tindakan atau terapi yang bisa kita lakukan. Nah makanya kalau kita selalu di waktu pagi, terutama di waktu sholat malam, ba'da sholat malam, maka dikatakan masa emasnya paru-paru kita paling efektif itu jam 3 sampai jam 5 pagi. Maka tarik napas panjang, ya, jadi sampai busungkan dada, lalu buang juga, disapu, dibersihkan. Jadi jangan pelan-pelan, jadi tarik napas panjang karena setiap hari kita menggunakan paru-paru kita kurang dari 10%. Jadi nggak ada orang ngomong
Ustadz Maulana, gimana kabarnya? Nggak ada. Pasti ngomongnya pelan-pelan saja. Nah, ini menandakan bahwa Islam sudah mengajarkan dari adab, dari bicara kita punya intonasi sebagai bagian dari terapi untuk paru-paru kita. Karena tidak ada orang yang bicaranya datar. Nah, lalu dari sisi pengobatan, dari sisi herbal. Kalau kita bicara herbal, maka kita akan buka beberapa kitab klasik, salah satunya adalah kitab Al-Hawi. Kitab Al-Hawi ini mengangkat bahwa herbal yang paling efektif untuk paru-paru dalam wujud kenabian atau wahyu adalah kurma. Nah, makanya dikatakan bahwa kurma memiliki sifat yang unik. Dia mengatakan bahwa tanaman dari raja tanaman obat, ya, dia diangkat dalam Al-Quran 20 ayat, 15 ayat dia bersama dengan tanaman lain, 5 ayat dia berdiri sendiri. Maka Ibnu Jauzi mengatakan dia menguatkan liver, menguatkan paru-paru, memperbaiki lambung dan menguatkan atau memperbaiki tabiat. Ini Ibnu Qayyim dalam kitab Jadul Ma'ad. Diangkat seperti itu dalam jilid yang keempat. Nah, ini dikatakan bahwa kurma ini memiliki ciri khas yang sangat luar biasa. Maka pohon yang mengakuin pertama kali kenabian adalah kurma. Ya, maka tidak diangkat bahwa zabib atau misalnya anggur. Ya, tidak dibahas misalnya tentang tin, tapi kurma. Nah, lalu caranya bagaimana? Nah, ini kita bicara tentang kurma, apakah langsung kita makan? Tidak. Nah, caranya kurma ini bisa di blender, digiling halus, ya, karena apa? Kulit buah kurma ini juga bisa bermasalah pada pencernaan kita. Maka dalam satu riwayat pernah seorang ulama ketika dia menulis tentang hadis, meriwayatkan hadis, mengalami peradangan hebat pada tenggorokannya sehingga dia menggigil keras. Karena apa? Pada saat dia meriwayatkan beberapa hadis, nah dia makan kurma terlalu banyak, akhirnya terjadi luka hebat pada tenggorokannya. Nah, maka di sini para ulama mengatakan bahwa kulit buah kurma ini untuk bab tentang terapi kesehatan sebaiknya dikupas terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara ngupasnya? Biasanya direndam dengan air hangat, nanti akan mudah kita lepas, maka langsung di blender. Berapa banyak? Untuk orang dewasa bisa 7 butir kurma, ya di blender dikonsumsi pagi sama sore. Kenapa pagi dan sore? Terkait dengan Rasulullah SAW sering menterapi orang yang sakit itu pagi dan petang. Maka di situ juga ada kaitannya tentang doa pagi dan petang. Ya, jadi lengkap panduannya. Ya, nah terus apa lagi selain kurma? Nah, makanya biasanya paru-paru tadi dokter sudah mengatakan kita butuh oksigen. Ya, di sini ada squalen. Squalen gugus dari squalen adalah 2 oksigen. Nah, salah satunya adalah zaitun. Zaitun itu memiliki squalen aktif. Yang squalennya jauh lebih stabil dibandingkan dengan ikan laut. Nah, maka ketika squalen itu bercampur dengan darah, maka dia memecahkan 2 oksigen, nah sehingga bisa mensupport paru-paru kita juga baik. Lalu kita bicara juga tentang kearifan lokal. Nah, salah satunya kearifan lokal yang diangkat dalam wahyu, apa? Jahe. Nah, ini sederhana, Bu. Enak tuh. Jadi enak, herbal yang ada di sekitar kita. Ya kalau lagi dingin, tapi jangan dingin langsung lihat sini karena stok dagingnya banyak, jadi hangat. Ya. Jadi saya agak bingung kalau dekat Dokter Rizal karena beliau ngomongnya lantang, saya harus tahan nafas karena malu nanti diprotes. Ya, jadi jahe ini juga sangat luar biasa. Makanya diangkat tentang minuman ahli surga segala macam. Jadi di surga nanti dapat minuman jahe. Nah, di dunia juga manfaatnya sangat luar biasa. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini caranya beda, Bu. Maka kisah bagaimana ketika Rasulullah dikasih dari Raja Persia itu jahe yang banyak, maka dikatakan aku iris, dipotong-potong. Ya, jadi bukan digeprek, tapi dipotong-potong lalu dibagikan di kalangan sahabat. Nah, sahabat menggigit atau memakan. Ya, dimakan terlebih dahulu. Ya. Nah, ini bisa. Nah, atau dijadikan karena tadi butuh paru-paru itu butuh lingkungan yang baik, terutama kamar tidur. Ya, jadi dijadikan aromaterapi. Ya, jadi jahe ini jadikan aromaterapi sehingga pada saat kita tidur, anak kita tidur, dia mencium aromaterapi dari jahe dan ini juga akan memperbaiki paru-parunya. Gitu. Ustadz Febri, tapi kalau misalkan jahe kan saya juga soalnya karena tahu Masya Allah manfaatnya jahe itu bagus banget ya. Jadi tiap pagi tuh, tiap hari saya sama suami selalu minum rebusan jahe, kalau digeprek itu kurang baik ya? Ya sebenarnya tidak ada masalah kalau hanya untuk diminum. Tapi kalau untuk dimakan ya maka dalilnya adalah mengiris.
Ya mengiris, tapi kalau untuk diminum tidak ada masalah. Oh jadi tergantung nih mau dilihat dari mana nih Betul. gitu. Dan Oke. jahe tidak hanya untuk diminum, buat menghilangkan ketombe sangat efektif. Bisa juga. Jadi buat estetika kecantikan. Buat keramas. Betul. Digeprek habis itu pakai buat Iya, keramas. digosok. Mengusir Nah, kutu. Kutu Masya juga, jadi kutunya Allah. sakau Ustaz. Aduh. Jahe. Jazakallah khair. Terima Banyak, kasih terima banyak Ustaz kasih. Febri. Bu. Besok kalau pulang ke Indramayu, terus kalau pulang ke Wonosobo, mau siapin suaminya, ini enggak jus kurma Bu? Biar sehat ya Bu. Habis itu dikasih olive oil juga boleh Ustaz Febri ya. Tapi kalau beli olive oil jangan lupa yang tulisannya cold press Bu. Jadi yang peresannya yang dingin supaya nggak rusak. Begitu Ustaz Febri, yang cold press ya Bu ya. Nah setelah ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita nih. Dengan tema kita paru-paruku, nafasku dan juga buat jamaah yang ada di rumah ayo disiapin Al-Qur'annya karena habis ini kita akan melanjutkan bacaan Al-Qur'an kita dalam surat Al-Araf ayat 52 bersama dengan Ustadz Kafi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah!